Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Nah, aku mau sharing lagi nih kegiatan aku sehari-hari. Dan terima kasih udah menonton video aku. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Nah, ini tuh kegiatan sehari-hari aku, rutinitas aku di pagi hari seperti biasa dan seperti teman-teman yang lainnya. eh, Kegiatan di pagi hari itu banyak drama ya teman-teman, apalagi kalau punya anak kecil. Tapi ya udahlah ya, kita harus tetap selalu bersyukur apapun itu. Nah, jadi ini tuh kegiatan aku sehari-hari. eh, jadi kegiatan aku di pagi hari itu, hal yang pertama kali aku lakukan di pagi hari itu adalah biasanya itu mencuci baju. Nah, di sini saya karena mencucinya pakai mesin cuci. Nah, jadi setelah mesin cuci saya putar, jadi saya bisa sambil mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Lanjut, biasanya saya sambil mencuci piring karena biasanya aku tuh ada cucian piring bekas piring kotor atau gelas kotor di malam hari. Tapi nggak juga sih, nggak pasti karena aku tuh orangnya paling nggak bisa kalau uh, ada gelas atau piring kotor yang terlalu numpuk. Jadi aku nggak suka menumpuk-numpuk pekerjaan gitu. Selain membuat apa ya, diri kita capek karena pekerjaan jadi numpuk, jadi banyak. Terus malu juga, yang namanya tamu itu kan kita nggak tahu ya kapan tamu itu akan datang. Bisa juga tamu itu datangnya kan tiba-tiba. Kadang kan ya kalau tamunya janjian dulu, kalau enggak nah kayak gitu jadinya tuh malu. Nanti orang berpikir, ih mbak itu kok jorok banget sih, kayak gitu, padahal ya nggak kayak gitu juga. Jadi sebisa mungkin aku tuh sering banget sehari itu nggak kehitung lagi ya, cuci piring, nyapu, beresin hal-hal kecil seperti itu. Karena aku tuh suka segala sesuatu tuh yang rapi dan disiplin, jadinya kan enak. Di sini tuh aku punya dua anak. Anak yang pertama itu cowok kelas 2 SD. Nah, si kakak ini masuk sekolah itu jam siang. Berangkat jam 10 pagi, pulang itu jam 12.30. Jadi, hal yang pertama kali aku lakukan itu adalah membuat sarapan pagi untuk anak-anak. Seperti itu, karena kasihan ya teman-teman kalau nggak sarapan, jadinya nanti kalau pas belajar itu nggak konsentrasi. Karena si kakak ini kalau dikasih uang jajan, uangnya jarang dijadanin, jadi nanti uangnya itu dibawa pulang lagi. Biasanya kalau udah sampai rumah siang nanti atau sore gitu dia baru jajan, seperti itu. Jadi biasanya jam 9 anak-anak itu sudah pada sarapan, termasuk anak aku yang kecil. Nah, setelah selesai makan, nah kasih kakak ini aku suruh mandi, siap-siap untuk berangkat ke sekolah. Begitupun juga sama adik si kecil. Biasanya setelah makan, mandi, nenek tidur, tapi namanya anak-anak ya nggak bisa dipaksa, kamu harus tidur kayak gitu, nggak bisa. Nah, terkadang dia tuh pengennya mainan ditemenin seperti itu. Biasanya sih kalau aku lagi uh, masak atau beres-beres rumah, si adik ini biasanya dia sama papanya kalau nggak lagi rewel. Tapi kalau lagi rewel ya maunya sama mamanya aja, nempel terus. Jadi ya terkadang
sampai nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi kalau anak sakit ya, rasanya tuh sedih. Tapi alhamdulillah kita semua selalu diberikan kesehatan, umur panjang, serta rezeki yang barokah. Semoga usahanya semakin lancar, amin. Nah, itu tadi tuh aku lagi milihin itu tadi baju-baju bersih ya, udah aku cuci. Cuman kalau dulunya aku gosok sendiri, cuman sekarang bener-bener lagi repot. Jadinya ya udahlah untuk apa di laundryin aja kayak gitu. Lagian juga suami aku tuh orangnya enak, nggak pernah menuntut ini pekerjaan rumah harus beres, harus ini itu gitu, enggak. Sesuka hati aku, kalau aku lagi mood, lagi pengen ya aku kerjain, enggak ya enggak apa-apa kayak gitu. Cuman karena aku waktunya terbatas, punya anak kecil juga, malam terkadang kan malam itu masih kerja, jadinya tuh nggak sempet gosok, udah capek, jadi ya udahlah, laundry aja kayak gitu. Nah, setelah itu, setelah ruang tamu tadi aku sapu-sapu, lanjut aku pel. Nah, biasanya aku pel tuh aku nggak pakai pelan lantai itu enggak, aku biasanya ngepelnya pakai kain. Karena apa ya, enak aja ngepel pakai kain. Oh, dulu pernah ngepel, nggak pernah sih, sering ngepel pakai pelan itu, cuman waktu itu aku lagi hamil, jadinya uh, usia 8 bulan itu bayinya sungsang. Nah, jadi sama ibu aku manggilnya mama ya, jadi sama mama itu disaranin untuk coba coba deh ngepelnya itu pakai pakai tangan aja, jongkok kayak gitu, nanti pasti bayinya muter. Nah, jadi aku coba ngepel pakai lap kayak gitu, jadinya ya udah sampai sekarang nyamannya ya seperti itu. Nah, biasanya aku ngepel tuh aku mulai dari sudut, dari pojok-pojokan kayak gitu, jadi seperti kipas itu aku angkat, aku elap, aku pel kayak gitu. Jadi kalau aku ngepel nggak aku angkat itu tuh dalam hati aku tuh seperti ada rasa apa ya, seperti membohongi diri kita sendiri. Seperti di hati tuh ada yang mengganjal, jadi ya udahlah ya, jadinya kalau bersih-bersih ya udah sekalian aja, jadi aku angkat, aku elap-elap, aku pel bersih seperti itu. Nah, ini tuh aku sambil itu ada anak aku, uh, di sini aku tuh sambil ngepel sambil biasa ya, namanya ibu-ibu lagi ngomong pasti kita sambil ngoceh-ngoceh kayak gitu, yang penting anak kita itu diam dan gak rewel. Nah, anak aku itu yang kedua cewek, nah itu tuh usianya baru 10 bulan. Sebenarnya udah bisa sih merangkak, cuman anaknya kurang sabar, jadi kalau merangkak pengen cepet ya udah ngesot aja gitu. Nah, ini anak aku masih diem ya, masih anteng, aku kasih mainan supaya anak aku nggak nangis. Nah, itu di atas kursi itu tuh ada baju-baju yang udah dipilih-pilih tadi ya. Jadi nggak semuanya tuh digosok, nggak, karena kalau biasanya kalau yang uh, pakaian dalaman, pakaian yang dipakai sehari-hari itu nggak aku gosok, kayak celananya anak-anak aku tuh yang dipakai setiap hari. Kan kalau aku tuh nggak apa namanya ya, jarang makain anak tuh, makain pampers ke anak itu jarang, kecuali pas lagi pergi seperti itu. Jadi aku kalau di rumah tuh pakainya celana.
makanya cuciannya jadi banyak, setiap hari harus nyuci, kalau nggak nyuci jadi numpuk banyak. Nah, ini aku lanjut, uh, aku nyapu, bersihin ruang tamu depan. Ini tuh dulu kursinya tuh ada di dalam, karena yang teras depan ini tuh dulu belum dibangun. Dulu tuh kursi ini tuh ada di dalam, cuman karena rumahnya sempit, jadi aku keluarin. Alhamdulillah ada rezeki. Jadi kita buat ruang tamu di luar, seperti ala-ala ruang tamu outdoor gitu. Nah, jadi dulu sempet disimpan di gudang juga sih kursinya, cuman sayang karena di sini banyak kucing, jadinya takut dimakan rayap juga. Jadi ya udahlah, kita buatin tempat aja, kita taruh di depan biar bisa dipakai untuk duduk kalau ada tamu, seperti itu. Jadi rumah ini tuh full ya, aku desain sendiri. Ngecat pun aku sendiri, terkadang dibantu sama pak suami tuh. Nah, jadi seperti pintu, tembok itu aku cat sendiri, dibantuin sama pak suami. Nah, aku tuh kalau beberes rumah tuh bertahap ya, nggak bisa langsung gitu tuh, nggak bisa. Jadi misal aku harus sapu dulu nih ruang tamu, ya kan, ruang tamu udah aku kosongin semua, karpet aku keluarin, aku sapu lantainya, habis itu aku pel. Nah, habis itu sampah kan nih ada di depan pintu, habis itu baru aku lanjut lagi, mana lagi nih apa yang harus aku bersihin. Oh iya, ruang tamu kayak gitu. Nah, baru ruang tamu itu aku sapu lagi, aku pel lagi. Nah, setelah itu sampahnya baru turun, baru aku sapu lagi, seperti ini, seperti itu. Jadi bertahap, teman-teman. Ya, jadi ini keadaan halaman teras aku ya, teman-teman. Alhamdulillah, meskipun sederhana tetap disyukuri karena kita dari awal nikah itu memang berjuang sendiri berdua dari nol. Yang dulu dari awalnya kita ngontrak, pindah dari rumah satu ke rumah yang lainnya, seperti itu. Jadi alhamdulillah sekarang udah punya rumah sendiri. Sederhana nggak apa-apa, yang penting kita nyaman. Kalau kita rumah sendiri tuh meskipun jelek, rasanya tuh enak aja gitu, damai, nyaman. Nah, ini aku lanjut nyapu teras. Ini ada anak aku ikut mainan, aku kasih mainan supaya nggak nangis. Nah, ini tuh halaman depan rumah aku, jalannya tuh karena kami tinggalnya di desanya tuh masih desa pelosok, jadinya jalannya masih tanah. Jadi kalau hujan tuh becek banget. Terus aku lanjut ini bersihin jalan air. Nih, biasanya kalau nyapu tuh sampahnya jatuh ke sini. Jadi aku bersihin, aku cabut-cabut rumputnya. Tuh rumputnya tuh udah lumayan. Aku cabut-cabut supaya bersih, rapi, enak dilihat. Terima kasih udah menonton video aku. Jangan pernah bosan ya, teman-teman. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.